Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Farhan Ramadan Radi dari kelas Informatika 25A. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas praktikum jaringan komputer. Oke, hari ini aku mau ngobrolin sesuatu yang sebenarnya jadi otak di balik semua aktivitas internet kita, mulai dari buka Instagram, nonton YouTube, sampai main game online. Judulnya kedengaran serius, modelnya yaitu adalah referensi OSI atau TCP atau IP. Tapi tenang, aku bakal jelasin pakai bahasa yang gampang dicerna, nggak akan bikin pusing kalian semua. Coba deh mikir bentar gimana caranya data dari HP atau laptop kita bisa nyampe ke server yang lokasinya di negara lain. Cuman dalam hitungan detik tanpa nyasar. Nah, jawabannya ada di dua konsep yang bakal kita bahas sekarang. Oke, lanjut ke slide kedua. Kita mulai dari yang paling basic dulu. Kenapa sih kita butuh aturan main kayak gini? Jadi gini, dulu di awal-awal komputer ada, setiap merek atau vendor itu punya cara komunikasi sendiri-sendiri. Jadi kebayangkan, perangkat merek A nggak bisa ngobrol sama perangkat merek B. Ribet banget kalau kayak gini terus. Apalagi kalau mau bikin jaringan gede kayak internet. Makanya ada organisasi namanya ISO atau ISO yang bikin model OSI di tahun 1977. OSI ini singkatan dari Open System Interconnection. Yang penting diingat, OSI ini cuman konsep teoritis, semacam panduan ideal, bukan sesuatu yang langsung dipakai persis kayak gitu di lapangan. Anggap aja kayak cetak biru atau blueprint. Modelnya ada 7 lapisan atau layer dari atas ke bawah. Yang pertama yaitu application, yang kedua ada presentation, yang ketiga ada session, yang keempat ada transport, kelima ada network, keenam ada data link, dan yang terakhir ada physical. Tiap layer ini punya tugasnya masing-masing. Dari yang paling atas, ngurusin gimana aplikasi berinteraksi sama kita sebagai pengguna. Sampai yang paling bawah, ngurusin sinyal listrik atau cahaya yang beneran dikirim lewat kabel atau udara. Oke, kita lanjut ke slide ketiga. Nah, ketujuh layer ini nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka saling nyambung lewat proses yang namanya encap enkapsulasi. Ayo kita bahas. Enkapsulasi itu simpelnya proses bungkus membungkus data. Jadi tiap kali ada data, itu turun dari layer ke atas ke layer bawah. Dia kasih tambahan info atau header atau trailer kayak label pengiriman gitu. Alurnya kayak gini, awalnya cuma data, terus masuk, terus pas masuk transport layer jadi segment, turun ke bawah ke network, layer jadi paket, ke data link layer jadi frame, dan akhirnya ke physical layer berubah jadi bits. Deretan angka 0 dan 1 yang beneran dikirim secara fisik. Ketujuh layer OSI tadi juga bisa kita bagi jadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu upper layer, alias bagian atas yang isinya application, presentation, session. Ini fokusnya lebih ke gimana data proses dan ditampilin. Yang kedua yaitu lower layer, alias bagian bawah
yang isinya transport, network, data link, fisikal. Ini fokusnya ke gimana data itu beneran jalan dari satu perangkat ke perangkat lain. Oke, lanjut ke slide keempat. OSI ini bagus buat konsep, tapi di dunia nyata, internet yang kita pakai sehari-hari itu jalan pakai model yang lebih simpel. Nih, yang namanya TCP atau IP. Kalau OSI itu teori, kalau TCP atau IP ini yang beneran dipakai. TCP atau IP awalnya dikembangin sama Departemen Pertahanan Amerika lewat proyek ARPANET yang sekarang jadi standar utama internet di seluruh dunia. Sifatnya lebih praktis dan langsung to the point. Kalau dibandingin OSI yang 7 layer, TCP atau IP cuman punya 4 layer aja. Yang pertama yaitu application layer. Ini gabungan dari 3 layer teratas di OSI, yaitu application, presentation, dan session. Jadi satu aja 3 layer itu tadi. Contohnya HTTP, HTTP, DNS, dan SSH. Pada satu lagi yaitu FTP. Protokol-protokol yang sering kita pakai tanpa sadar. Dan yang kedua yaitu transport layer. Nah, di sini ada dua jagoan yang perlu kita bedain. Yang pertama ada TCP yang sifatnya connection oriented, artinya dia mastiin data sampai dengan lengkap dan gak rusak. Cocok buat buka website atau kirim email. Terus yang kedua yaitu ada ODP yang connectionless, lebih cepat, tapi terlalu peduli kalau ada data yang cacar dikit. Cocok buat streaming atau main game online. Di mana kecepatan lebih penting daripada kesempurnaan. Dan yang ketiga, internet layer. Ini yang ngurusin alamat dan nentuin jalur atau routing. Pakai protokol IP, SCMP, sama ARP. Dan yang terakhir yaitu ada network access layer. Ini yang ngurusin koneksi fisik kayak Ethernet sama WiFi. Oke, lanjut ke slide kelima. Nah, sekarang setelah tahu gimana data dikemas dan dikirim tadi, tanya selanjutnya yaitu gimana caranya data itu tahu harus dikirim kemana. Nih, kita bahas soal alamat-alamatnya. Di TCP atau IP, ada 3 jenis alamat yang kerja bareng-bareng. Pertama, MAC address. Ini kayak alamat fisik, 48 bit. Udah nempel dari sononya di tiap perangkat, pas dibikin di pabrik. Ini kerjanya di data link layer. Dan yang kedua IP address. Ini alamat lokasi perangkat kita di internet. Ada 2 versi di IP address ini, yaitu IPv4 yang 32 bit, contohnya kayak 192.168.1.1, tapi jumlahnya terbatas, cuman sekitar 4,3 miliar alamat doang. Makanya sekarang mulai pada pindah ke IPv6 yang 128 bit. Jumlah alamatnya itu nyaris nggak terbatas dan keamanannya juga lebih oke. Oke, lanjut yang ketiga yaitu port address nomor 16 bit yang ngarahin data ke aplikasi atau layanan tertentu di dalam satu perangkat. Contohnya port 80/443 buat HTTP atau HTTPS.
port 53 buat DNS, port 22 buat SSH. Biar gampang diingat, aku kasih analogi simpelnya, yaitu IP address itu kayak alamat rumah, port itu kayak nama orang yang tinggal di rumah itu, dan MAC address ini kayak nomor KTP orang tersebut. Ketiganya harus lengkap biar datanya bisa nyampe ke tujuan yang benar-benar tepat. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu slide ke-6. Oke, di slide ini oke, dari semua yang udah kita omongin tadi, sekarang waktunya kita rangkum. Jadi intinya gini, OSI itu model teoritis dengan 7 layer yang membantu kita ngerti konsep komunikasi data secara ideal dan rapi. Sementara TCP atau IP itu model yang beneran dipakai. Jadi tulang punggung internet yang kita pakai tiap hari dengan 4 sampai 5 layer. Intinya, gabungan antara protokol dan sistem pengalaman berjenjang dari fisikal, IP, sampai port. Ini yang mastiin data kita benar-benar sampai ke tujuan yang tepat, utuh, dan cepat. Dengan ngerti OSI dan TCP atau IP ini, kita jadi punya peta yang jelas setiap kali ketemu masalah jaringan. Mau itu troubleshooting koneksi internet, ngerti soal keamanan cyber, atau bahkan pas mau ngedesain sistem baru. Oke, segini saja presentasi atau penjelasan dari saya tentang model referensi OSI atau TCP atau IP. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.